antara Sanjaya dan kalian telah terjadi kesalahpahaman. Saya rasa semuanya dapat diselesaikan dengan damai. Karena itu, saya membawa dia menghadapi kalian agar semua dapat dibicarakan dengan baik-baik. Lagi-lagi kau menjadi penghalang. Saya masih belum membuat perhitungan dengan kamu atas kasus pembelaanmu tempo hari itu. Dia kan hanya anak ingusan. Ya, saya tahu dia anak ingusan. Tapi anak ini telah muka saya. Kemana muka saya ini saya harus taruh? Pokoknya hari ini juga tangan anak ini harus tinggalkan satu di sini. Apa maumu? Baru saja saya lakukan adalah kehormatan saya terhadap Bapak Handoko dan permintaan maaf saya terhadap anak buah Bapak atas nama anak ini. Hebat. Dan kau memang betul-betul jantan. Dan saya paling suka dengan orang-orang yang betul-betul berani. Terima kasih. Kalau begitu, perkenankan kami untuk mohon diri. Kita sudah impas dan seri. Tapi jangan biarkan anak muda ini membuat onar. Saya tidak akan bertanggung jawab. Bos, masa gampang begitu saja penyelesaiannya? Diam! Tutup mulutmu. Belum waktunya kamu bicara. Telah menjerumuskan Bang John sampai... Makanya, sekarang kamu mengerti kan, kenapa saya selalu menekankan padamu untuk menjalani hidup yang benar. Saya juga pernah merasakannya. Dan kamu boleh percaya, sekali kamu masuk ke dalam dunia itu, sangat sulit untuk bisa keluar lagi. Saya juga pernah terpleset. Dan kamu boleh percaya, pengorbanan yang saya derita untuk keluar dari dunia itu teramat sangat besar. Bang John, saya bersumpah, berjanji akan menjadi orang yang baik. Baguslah. Berarti tikaman penebusan ini tidak sia-sia juga. Astaga, sungguh luar biasa lingkungannya. Iya, begitu megah dan anggun. Namanya gampang masuk sekolah sini. Berkat usaha dan kerja kerasnya, baru Kori bisa diterima di sini. Sebentar lagi Kori akan tamat tingkat terakhir. Dan kamu tinggal bersenang-senang saja. Bersenang-senang apa? Itu Kori. Kori, rupanya kamu ada di sini. Siapa yang menyuruh tante kemari? Hari ini kan hari istimewa sekolahmu, jadi saya paksa dia untuk datang kemari. Kamu nih, saya membuat tustel. Ayo, saya akan tutup Kori dengan kamu untuk kenang-kenangan. Hari ini kan kamu berpakaian indah, jadi nggak usah malu-malu. Ayo cepat berdampingan, saya akan potret. Pergilah kalian dari sini. Saya ingin bertemu dengan kalian. Apa? Kau mengusir kami?
Kaponi sengaja membuat pakaian baru untuk menghadiri pesta ini. Siapa yang menyuruh kalian datang? Kedatangan kalian kan tanpa diundang. Siapa yang membiayai kamu selama ini? Hutang saya pada tante, saya akan lunasi sampai tuntas. Sepeser pun saya tidak akan membayarnya. Tidak pantas kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tahukah kamu, Kaponi ini adalah sebenarnya... Jangan, Cindy. Kamu jangan katakan itu. Tolong. Sudah sekian tahun kamu tabah dan sabar dengan penderitaan ini. Sampai berapa lama lagi kamu menanggung penderitaan seperti ini? Jika kamu berbuat baik kepadanya, percuma. Hei Cory, tahukah kamu bahwa Kaponi ini adalah ibu kandungmu? Mama. Tidak mungkin. Untuk tidak menghambat hidupmu dan tidak mengganggu karirmu, Kaponi sengaja hanya mengakui kamu sebagai keponakannya. Dia bersusah payah membesarkan kamu. Kamu bukan saja tidak tahu berterima kasih, tapi kamu juga berusaha memusuhinya. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bohong, ini dusta. Cory. Benar, untuk apa sedih? Tidak ada gunanya kamu bersedih untuk apa seperti itu. Menangis terus-terusan begini akan mengganggu kesehatanmu. Kenapa kamu membocorkan rahasia itu pada Cory? Dia akan membenci saya seumur hidup. Kamu kan ibunya yang mengandung sampai 9 bulan. Kamu tabah menerima penghinaannya. Bagi kami ini orang luar, tidak bisa menerima perlakuan yang seperti itu. Ya. Semula memang kami ingin merahasiakannya. Tetapi fakta berkata lain. Lihat saja sekarang. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kamu menjalani ini kan karena terpaksa. Bukan? Dia sekarang sudah dewasa. Dari hasil jerih payahmu. Mana pantas dia berbuat begitu kepadamu? Mudah-mudahan Cory akan insaf dan mau mengakui kamu sebagai ibunya. Kalau toh dia berkeras juga, ya sudah. Maafkan saya. Setiap kali saya ditugaskan untuk membunuh, saya selalu memperhatikan bahwa yang saya bunuh adalah orang yang bersalah. Pencuri, pembunuh. Tidak pernah terpikir akan keluarga-keluarga yang ia tinggalkan atau anak. Seperti anakmu yang tak berdosa, Sanjaya. Saya merasa bersalah. Tapi pengorbanan yang saya pikul juga sangat berat. Mengapa saya begitu berdarah dingin? Mengambil nyawa orang tanpa memikirkan keluarganya. Sehingga anak seperti Sanjaya menjadi yatim. Tapi saya berjanji, saya akan menebus dosa-dosa saya. Saya akan memperbaiki hidup Sanjaya. Minumlah obat ini secara teratur, agar kau lekas sembuh. Biarpun dapat disembuhkan, apa gunanya buat saya? Kau masih memikirkan masalah Cory tempo hari. Cory adalah satu-satunya tumpuan hidup saya.
Setelah peristiwa itu, hilanglah semua harapan saya. Keputusasaan membuat saya merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Saya mengerti, Foni. Kekhawatiranmu memang pada tempatnya. Tapi kau harus ingat, segala apa yang telah terjadi tidak akan dapat dirubah lagi. Sekarang yang penting adalah penyakit di tubuhmu ini dapat disembuhkan. Masalah-masalah yang lain pasti ada jalan keluarnya. Kori, ada dokter gigi menunggu Anda di luar. Oh, terima kasih, Pak. Ya, mari. Tantekah yang menyuruh dokter gigi kemari? Saya mau tanya, Kori. Apakah tujuan dan cita-citamu ingin menjadi seorang dokter? Mengapa dokter gigi bertanya seperti itu? Jawablah dulu pertanyaan saya. Baiklah, saya merasakan betapa besarnya penderitaan orang yang sedang sakit. Oleh karena itu, saya ingin berusaha bisa menyembuhkan mereka, agar mereka tidak merasa menderita lagi. Sekarang kau sudah mengerti maksud dan tujuan seorang dokter. Lalu kenapa kau tidak mencoba untuk mengobati dirimu sendiri? Saya tahu, di dalam hati kecilmu, kau juga mencintainya. Cuman mungkin karena profesinya saja yang tidak berkenan di hatimu. Karena itu kau tidak mau mengakuinya. Mungkin kau takut mencintainya. Atau juga mungkin kau mendustai dirimu sendiri. Itu tidak benar. Anda jangan bicara sembarangan. Kau boleh mengatakan kau membencinya, tapi jauh di dalam lubuk hatimu, kau sangat mendambakan kasih sayang dan perhatian seorang ibu. Tidak benar. Kamu jangan bicara sembarangan. Yang paling berharga di dunia ini adalah kasih sayang sesama manusia. Saling mengasihi satu sama lain jauh lebih berharga dibandingkan dengan intan berlian. Kasihilah dia, sayangi dan cintailah ibumu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Kembalilah kepadanya. Kori, ada telepon, ibumu kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit. Makasih, Pak.
Akhirnya kau panggilku Mama. Setelah bertahun-tahun. Akhirnya kau benar-benar memanggilku Mama. Dulu saya bersikap kurang ajar pada Mama. Tidakkah Mama benci pada saya? Mana mungkin anakku. Mana mungkin Mama sampai hati membenci kamu. Saya menyebut hutang budi pada Mama. Saya janji, mulai sekarang saya tidak anak yang berbakti. Benarkah abang akan pergi, Bang? Semua ilmu yang saya ketahui sudah saya ajarkan padamu. Perkembangannya terserah pada dirimu sendiri. Untukmu. Tapi kamu harus berjanji satu hal. Apakah itu, Bang? Jadilah orang yang baik, mencari pekerjaan yang halal, dan jangan sekali lagi membuat keonaran. Karena saya akan segera meninggalkan tempat ini. Maka saya tidak akan berada di sini untuk menolongmu lagi. Camkan itu. Saya mengerti, dan selalu saya ingat itu. Apakah abang akan kembali kemari? Ya, mungkin suatu saat saya akan kembali ke sini. Dan kalau saya datang, pasti saya akan mengunjungimu. Benarkah abang telah berjanji dan harus menepatinya? Kapan berangkatnya Kak Diki? Mungkin dalam 2 hari ini kami akan berangkat. Kak Diki, sampai hati ada meninggalkan kami di sini. Kami tidak rela melepaskan Anda pergi. Iya, soalnya zaman sekarang tidak ada orang baik seperti Anda. Mungkin kalian ingat ada pepatah mengatakan, tidak akan ada pesta yang tidak berakhir. Nah, percayalah, cepat atau lambat, suatu saat kita pasti bertemu lagi. Seperti Diki, syukurlah Anda telah menginsafkan saya. Kalau tidak, pasti saya akan membuat kesalahan besar. Justru saya yang banyak mendapat pelajaran yang bermanfaat dari kalian. Tapi sayangnya, Kak Diki 2 hari lagi akan pergi. Kalau tidak, kita undang untuk membuka persemian kios kita. Benar nggak? Kalian membuka kios? Iya. Betul. Kebetulan saya dan saudara-saudara saya punya sedikit tabungan. Tiba-tiba ada gagasan untuk bergotong royong membuka kios secara kecil-kecilan. Ya, hitung-hitung mencari mata pencarian yang halal. Astaga, saya sebentar lagi lulus sekolah. Dan menurut pikiran saya, pendapatan saya sudah cukup untuk hidup sederhana. Kamu. Dan Mama sudah harus pantas untuk pensiun. Tentunya Mama ingin bangkit lagi kan? Mama kan belum tua betul. Nanti kalau Mama banyak diam di rumah, tulang-tulang sendi Mama jadi karatan. Saya salut dan bangga melihat kemauan hidup kalian. Kak Diki, kalau kemari lagi, jangan lupa ya melihat kami di sini. Itu pasti. Udah, daripada bicara aja. Mendingan kita bersulang untuk berikan Kak Diki yang baik ini. Apakah Anda akan menceraikan istri? Akan menceraikan istri Anda. Bagaimana itu? Apakah itu benar? Rinaldi, Anda akan menikahi artis Anda ini. Datang ke sini untuk berlibur dan kami tidak menerima wawancara. Kalian pergi saja. Yan, tolong urus Pak Rinaldi. Baiklah, bawa ke kamar. Pantas ya banyak wartawan di lobi. Tidak disangka tuh Renaldi tinggal di hotel Travelers. Menurut kabar bisnisnya hebat sekali. Wajarlah kalau hartanya miliaran juga.
Hei, kok ngomong sendiri? Kenapa kagum dengan kekayaannya? Ah, tidak Pak. Maksud saya, Tuan Renaldi pantas menyangkut kabarnya. Apalagi di kalangan artis. Dan tidak heran kalau beliau gonta ganti pasangan. Sekarang sudah ganti pasangan baru. Tapi itu sih karena duitnya aja. Hei, dalam dunia ini tidak yang hebat. Terima kasih Pak. Mungkin ada penghasilan. Bang, saya bantu abang jaga di sini. Ah, nggak usah. Pergilah bang. Perempuan paling gampang ngambek. Kalau sampai marah bisa berabe. Ayolah bang. Oke. Pergilah. Makasih ya. Iya bang. Aku sudah kembali. Oke. Ada apa, Jen? Nanti malam makan di tempatku ya. Makan malam di tempatmu. Kenapa? Kamu nggak suka? Ibumu yang tidak suka dengan aku. Orang tua memang suka begitu. Jangan diambil hati. Sekarang, aku mau berangkat kerja dulu. Pokoknya nanti sore jam 6, aku tunggu di pintu gerbang. Oke deh. Oh, Bapak Renaldi hadir. Selamat malam. Mari sini. Silakan duduk, Pak. Di sini hanya kita berdua. Saya harap malam ini dapat menjadi malam kebahagiaan bagi. Saya juga berharap demikian. Jan, habis pulang kerja nanti ada janji dengan Jen ya? Aku kan makan malam bersama di rumahnya. Rencana kalian berdua kapan akan menikah? Masih jauh. Belum ada dalam bayanganku. Kalian berdua kan sudah cukup lama pacaran. Topan badai pun tidak bisa memesan kalian. Tabunganku kan belum cukup, San. Kalau tidak cukup, mungkin aku akan menikah dengan dia. Aku kan tidak ingin dia mati kelaparan nantinya. Jan, pepatah mengatakan, demi cinta, air sumur bisa semanis madu. Minum air itu sepuasmu sendiri. Ayo, berangkat. Tunggu dulu. Apa ini? Isinya tunas tanduk anak bujangan. Ngapain kamu mendadak membelikan aku tunas tanduk panjangan? Bukan untuk Mas Ian, tapi untuk Ibu. Saya minta Mas Ian yang memberikannya. Memberikan kepada ibumu? Ibu sering batuk basah. Kata orang, kalau misalkan dibelikan tanduk ini, pasti akan lekas sembuh. Makanya, Mas Ian yang memberikannya. Pasti akan berkesan hati. Ken, dari semula ibumu sudah tidak merestui hubungan kita. Apapun yang akan kuberikan, beliau pasti tetap tidak akan menyukainya. Orang tua memang tabiatnya begitu. Sabarlah Mas, lama-kelamaan pasti beliau akan menyukai Mas Ian. Biarpun ibu tidak senang dengan Mas Ian, yang penting kan Jin tetap suka dengan Mas Ian. Oh Jen, aku akan berusaha. Suatu hari kelak, ibumu akan menyukai calon menantunya ini. Ayo, sekarang kita berangkat. Ayo. Ma, Jin sudah pulang, Ma. Tante, Mau makan nggak?
Iya, Tante. Tante, saya sering dengar dari Jen, katanya Tante sering batuk-batuk. Ini saya bawakan tunas tanduk muda. Kata orang tua, bisa cepat menyembuhkan batuk. Banyak hal yang membuat aku sakit hati. Walau diberi pil dewa sekalipun, sia-sia saja. Berku udah lapar nih. Kita makan yuk. Wah, kayaknya makanan ini enak juga ya. Apanya yang enak? Lihat saja tetangga kita, Tante Tan. Pacar anaknya malam ini ngajak makan sirip ikan hiu ke restoran. Itu baru namanya makanan enak. Mah, orang jangan dibanding-bandingkan seperti itu dong. Itu namanya tidak baik. Apanya yang tidak baik? Buktinya, pacarnya direktur. Punya mobil mewah, punya gedung mewah. Apalagi? Tahun depan Mas Ian juga pasti naik pangkat. Betul, Tante. Nanti gaji saya juga akan naik. Walaupun gajimu dinaikkan, pangkatmu dinaikkan, berapa sih jumlahnya? Kamu tahu nggak? Cukup mama saja yang hidup serba kekurangan. Tapi kamu harus hidup senang. Tante jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Jen hidup menderita. Saya pasti akan membahagiakannya. Cukupi dulu dirimu sendiri. Berani benar kau pacaran sama anak orang. Tidak akan kubiarkan anakku menderita bersamamu. Kan sudah aku katakan, jangan makan malam bersama di rumahmu dengan aku. Mas, dia kan ibu kandungku. Mana bisa kita dapat menghindarinya? Mungkin pandangan dan kata-kata ibumu itu benar juga. Biarkan beliau mencarikan menantu yang kaya, agar suatu saat kamu bisa hidup senang dan mewah. Apa? Andai kata aku mati duitan, mana mungkin aku dapat berteman denganmu? Aku memang bodoh. Aku orang yang tidak berguna. Mas, kamu tahu nggak kenapa aku jatuh cinta padamu? Aku suka kejujuranmu, budi pekertimu. Ini tidak dapat dinilai dengan uang. Mas, semakin orang merendahkan kita, semakin tinggilah kita mengangkat kepala. Sekarang, tunjukkan pada Mama bahwa kau mampu. Benar. Mulai sekarang, aku akan lebih tekun bekerja, agar tabunganku cukup untuk dapat menikahimu. Halo? Oh, Mama. Tentu saja aku merindukanmu. Anak-anak bagaimana? Saya masih harus rapat beberapa hari lagi. Selesai rapat pasti saya segera pulang. Mau hadiah apa? Oke, kalau gitu saya sendiri yang tentukan ya. Sudah dulu ya. Bye. Hari ini saya ada rapat penting, jadi tidak dapat menemani kamu. Nggak apa-apa, bisnis kan harus diutamakan. Kamu kan sudah saya buatkan kartu kredit. Kamu pergi jalan-jalan aja ya. Kalau ada yang kamu suka, beli aja. Setiap kali kamu nggak bisa temenin saya pergi, pasti kamu suruh saya belanja. Bukannya perempuan paling suka belanja. Habis rapat, saya temani kau makan malam. Oke?
Kalau lain kali jangan sendirian, lebih hati-hati ya. Hei, nama kamu siapa? Winnie? 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 Saya nanya, surat-surat sudah selesai apa belum? Sudah, Pak. Lah, tanggalnya ini salah. Maaf, Pak. Winnie, akhir-akhir ini kamu kelihatan melamun. Apa kamu ada masalah? Tidak ada apa-apa, Pak. Saya seperti pulang saat ini. Kalau kamu kurang enak badan, pergi saja ke dokter. Iya, Pak. Ada apa, Mbak? Maaf, Bang. Bang Ian. San. Mau pindah kerja, Bang? Pindah apaan? Aku hanya ingin cari kerja tambahan.
Apakah pekerjaan selama ini belum cukup melelahkan abang? Terus bagaimana ya? Ibunya jangan mata duitan. Spenggol dipandangnya sebesar roda pedati. Aku terpaksa bekerja keras membanting tulang. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku dapat mengawini anak gadisnya? Hah? Benarkah abang mau cari penghasilan tambahan? Benar? Aku sungguh-sungguh loh. Kamu punya relasi? Relasi sih ada, jalur juga punya. Cuma, apakah abang mau menempuhnya? Lumayan juga jurus-jurusnya. Terima kasih, Tuan Martin. Nah, sekarang saya angkat kamu sebagai jagoan saya. Dan saya berikan imbalan 1 juta rupiah sekali bertarung. Terima kasih, Tuan Martin. Terima kasih. Kamu tahu nggak? Kemarin Sandra telah melahirkan bayi perempuan. Sandra? Oh, rekan sekerjamu itu. Cepat sekali ya. Enggak juga. Malahan kita lebih duluan pacaran dari dia. Tapi malah sekarang dia yang telah menjadi ibu. Coba lihat sini. Sungguh cantik gaun pengantin ini. Bagaimana harus aku ya bila memakai gaun pengantin ini? Jen, dalam waktu dekat, aku akan jadikan kau pengantin baru. Ada apa denganmu, Mas? Percayalah, aku akan segera menikahimu. Aku pun nggak percaya. Tadi kan aku hanya berhayal. Bagaimana rupaku bila memakai gaun pengantin ini? Yuk, kita pergi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa saya bantu? Saya mau lihat mobil. Silakan, Pak. Ini adalah model yang terbaru, yang sangat aerodinamis. Pasti sangat cocok untuk Bapak dan Ibu. Bagaimana, Win? Apa kamu suka? Ray, kamu kan sudah belikan saya 3 buah mobil. Mobil kan sama saja dengan uang. Mana ada sih orang yang merasa kelebihan uang? Bagaimana, Mbak? Apa kita bisa ambil kuncinya? Oh, nggak ada masalah. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Ibu. Hari ini saya ada bisnis yang... Pasti kau mau suruh saya bawa mobil ini sendiri, iya kan? Kamu memang wanita yang paling mengerti saya. Kalau bisnis saya berhasil, apapun yang kamu minta, pasti akan saya berikan. Oke?
Kenapa waktu itu kamu pergi tanpa pamit? Orang seperti saya ini tidak punya masa depan. Saya tidak biasa mengucapkan sampai jumpa kepada orang lain. Sudah bertahun-tahun saya memikirkanmu. Untuk apa? Waktu itu kan kita hanya ketemu secara kebetulan. Lagi pula, kau sudah menjadi pendampingnya Renaldi Halim. Apa karena saya pacar gelap Renaldi Halim, kau memandang rendah saya? Oh, itu adalah urusan pribadimu. Saya pasti nggak mau ikut campur. Lagi pula, kamu mengenal dia lebih baik daripada saya. Kamu pasti tahu harus bagaimana. Kita pergi yuk. Maaf, saya masih ada urusan lain. Tapi kalau kamu mau, saya bisa antar kamu ke kamar. Oke? Kau harus berjuang habis-habisan. Baik, Pak Martin. Oh, jangan mempermalukan saya. Dan harus menang. Baik, Pak Martin. Ayo. Hati-hati, Bang. Aku ya tidak memakai kantong antin ini. Jen, dalam waktu dekat, aku akan jadikan kau pengantin baru. Bapak! Gila! Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini imbalanmu. Terima kasih, Pak Martin. Kamu harus memperbanyak latihan dan pertahankan kemenanganmu. Kalau kamu menang untuk pertandingan akan datang, imbalanmu saya tambah 2 kali lipat. Terima kasih, Pak Martin. Sekarang kamu boleh pulang istirahat. Tunggu panggilan saya untuk pertandingan akan datang. Terima kasih, Tuan. Baiklah, saya permisi dulu, Pak Martin. Oke, silakan. Lihatlah keadaan abang, seluruh badan bengkak semuanya. Seharusnya kalau tidak sanggup melawan, ya menyerah saja. Jangan sejagoan, Bang. Ah, ini kan masalah kecil. Ingat, Chan. Jangan sampai Jen tahu soal pertarunganku ini.
Mana mungkin mau ngide terus-menerus, Bang. Kamu kan tahu sifat perempuan. Kalau dia sampai tahu soal pertarunganku ini, dia pasti akan sangat khawatir. Pokoknya abang harus benar-benar tahan pukul. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Semula kan saya ingin membantu abang memberi pendapatan tambahan. Jangan-jangan saya malah menjerumuskan abang. Tenang sajalah. Aku punya perhitungan dan pertimbangan sendiri. Win, kamu masih bersama dengan Renaldi? Iya. Bagaimana kabar suami dan anak-anakmu? Mereka baik-baik saja? Ya, begitulah. Bentar lagi Nini akan masuk TK. Sekarang ini, aku sedang sibuk mencari sekolah untuknya. Wah, udah terasa ya waktu berlalu dengan cepat. Kayaknya baru kemarin saya menghadiri pesta perkawinanmu. Nggak taunya, sekarang malah anakmu sudah masuk sekolah. Win, kamu ingat gak waktu kita masih SMA dulu? Kita selalu mendapat posisi ranking pertama dan kedua. Sampai-sampai kita punya rencana untuk mendirikan perusahaan bersama. Gak disangka, setelah lulus, aku langsung menikah. Ah, kamu kan senang sekarang punya keluarga yang bahagia. Apanya yang senang? Aku cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Sebenarnya Renaldi itu cukup baik padamu. Buktinya, semua yang kamu minta pasti dia berikan. Ah, dia cuma tahu menyenangkanku dengan uang. Sebenarnya saya sama sekali tidak bahagia. Kalau saya boleh memilih, saya lebih suka seperti kamu. Loh, kamu kan sudah lama bersama Renaldi. Kenapa sekarang kamu berperasaan sekali? Oh iya, Sud. Saya bertemu dengan pria itu lagi. Siapa? Pria yang pernah menolongku dulu. Yang pernah saya ceritakan padamu. Oh, aku ingat. Kau benar bertemu dengan pria idamanmu itu. Kau masih memikirkan dia? Iya. Dia adalah cinta pertama saya. Saya nggak pernah bisa melupakannya. Sudahlah, Win. Kamu kan nggak tahu apa-apa tentang dia. Aku yakin hubungan kalian nggak akan berhasil. Saya nggak pernah mencintai Ray. Setiap hari saya selalu memikirkan pria itu. Win, walaupun kamu nggak suka sama Ray, asalkan dia baik sama kamu, ya sudah. Jangan berpikiran macam-macam lagi. Lama-lama, kamu akan melupakan pria itu juga. Hei, cepat sekali kamu. Apa itu selesai? Kemana saja kamu? Nggak kemana-mana. Saya baru shopping dengan Susan, teman sekolah dulu. Benar, hanya shopping dengan Susan. Benar? Memangnya kenapa? Bohong. Apa ya? Jasa harian. Ini makanya, apakah ada apotek di hutanmu? Oh, naik lift turun ke basement, belok ke kiri sudah ada apoteknya di sana. Terima kasih. Bu, kami tidak sengaja, Bu. Kamu apa, Pak? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa bisa sampai begitu? Saya terjatuh. Saya tahu perbedaan antara luka pukulan dan luka jatuh. Ray yang memukulmu.
Dia sering memukulmu. Kalau dia sering memperlakukanmu seperti itu, kenapa kamu tetap pilih tinggal dengan dia? Kamu bukan tipe wanita yang mengejar uang, jadi pasti ada alasan lain. Terima kasih Pak, saya permisi dulu. Ini. Apa ada yang masih harus saya kerjakan Pak? Apa kamu ada waktu nanti malam? Kita dinner bersama ya. Maaf Pak, tapi saya sudah ada janji. Janji dengan teman pria ya? Kalau gitu tidak apa. Baik Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Ya. Kak, Bagaimana keadaan ibu? ibu telah selesai diperiksa dokter dan sekarang ibu tertidur. Apakah penyakit ginjal ibu kambuh lagi? Sebenarnya ibu sudah lama merasakan sakit, tetapi ibu bersikeras tidak mau pergi ke dokter. Apa komentar dokter tadi? Kata dokter, kakak harus segera menemuinya di ruang tamu. Ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Kak, ada apa dengan ibu? Iya, Kak. Sudahlah, ibu nggak apa-apa. Dokter, penyakit ginjal ibumu sudah sangat parah sekali. Kenapa saya baru diberitahu sekarang? Apakah masih ada harapan bagi ibu saya untuk sembuh, Dok? Satu-satunya jalan harus segera dilakukan operasi pencakokan ginjal. Pencakokan? Kira-kira biayanya berapa, Dok? Biayanya kira-kira 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Dan operasinya harus segera dilaksanakan. Sebab nyawa ibumu terancam. Winnie, saya akan antar mamamu berobat ke luar negeri. Dan akan saya carikan dokter yang paling ahli untuk menangani penyakit mamamu. Di samping itu, semua biaya hidupmu dan biaya sekolah adik-adikmu akan saya tanggung. Apakah kamu sudah memikirkannya, Win? Saya harap kamu rela menjadi kekasihku. Saya sudah yakin dengan keputusan saya. Yang penting bagi saya adalah kesembuhan ibu. Dan biaya buat adik-adik saya terjamin di kemudian hari. Saya sudah tidak memikirkan kepentingan pribadi saya. Jangan khawatir, Win. Sudah saya pastikan. Saya akan memenuhi semua kebutuhan hidup keluargamu, termasuk kamu. Dan saya akan menjadikanmu dewi pujaan. Ya, biarpun ibu sudah selesai dioperasi, tetap harus ketemu dokter untuk perawatan dan pengobatan. Karena penyakit ibulah saya terpaksa berhubungan dengan Ray. Pengorbanan yang kamu berikan sangat besar. Saya sendiri yang milih jalan ini, dan saya nggak menyesalinya. Ray selama ini sudah memenuhi janjinya. Dia menjaga ibu dan adik-adik saya dengan baik. Sudah semestinya saya melaksanakan kewajiban saya. Jadi kamu sama sekali tidak memikirkan diri kamu sendiri. Saya udah nggak mungkin bisa kembali. Sekarang saya udah nggak berhak untuk mencintai orang lain lagi. Apalagi bisa berharap untuk bersama orang yang saya cintai. Cara dia memukulimu, saya khawatir kamu akan celaka.
Kamu benar-benar memperhatikan saya. Saya selalu memperhatikan teman saya. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Dengan orang seperti Ray, sebaiknya kamu hati-hati. Tuan harus lihat sendiri kan pilihan saya. Kali ini Martin pasti kalah. Malam ini ada pertandingan tinju? Ada? Tentu saya ada waktu. Baiklah, saya akan datang tepat pada waktunya ke gudang itu. Jen. Mas Ian ada di sini. Ada apa mencariku? Kebetulan hari ini uploadku sampai sore. Bagaimana kalau malam ini kita nonton bersama? Aduh, kalau malam ini aku tidak bisa, Jen. Hari ini uploadku sampai sore kan? Kenapa tidak bisa? Ada urusan apa? Bukan apa-apa. Hanya mengenai Hasan. Dia kan baru ditinggal pacarnya. Kasihan dong. Sebagai sahabat, aku harus menghiburnya. Oh, kalau gitu kamu temani Hasan saja. Lain kali kalau kita ada waktu, kita bisa nonton bersama. Kamu nggak marah kan? Nggak apa-apa. Nontonnya masalah kecil. Tapi ingat, kalau Mas membohongiku lagi dengan alasan menemani Hasan, pasti aku marah sekali. Oh ya, saya kerja dulu ya. Hasan! Rupanya kamu, Jen. Sudah bubaran ya? Oh ya, ini Linda pacar saya. Lin, ini kawan sekerja saya di hotel, namanya Jen. Jen, Linda. Oh ya, tadi saya mengajak Mas Ian untuk nonton bersama. Tapi katanya dia menemani kamu. Katanya kamu habis putus dengan pacarmu. Ada alasan apa ya ia berbohong seperti itu? Mungkin Bang Iwan ada urusan lain. Urusan lain? Urusan apa yang tidak dapat diketahui oleh saya? Apa mungkin Mas Ian kencan dengan perempuan lain? Dia tidak pernah kencan dengan perempuan lain kok. San, kau begitu yakin bahwa Mas Ian tidak kencan dengan perempuan lain? Apa kamu tahu di mana Mas Ian sekarang berada? Saya tidak tahu dia pergi kemana. San, kau pasti tahu di mana Mas Ian berada. Tolong beritahu saya dong. Saya harap hari ini Anda jangan sungkan-sungkan. Kemenangan itu bukan tergantung pada nasib, tapi pada tenaga.
saya ikut bertarung lagi. Dia tidak pantas lagi jadi petinju. Tuan Martin berani menyebut namaku. Nih, ambil uangmu. Tuan Martin, berilah saya kesempatan sekali lagi. Saya pasti menang. Sekali lagi. Oke, saya beri kamu kesempatan. Mau jadi wali kota? Sudahlah, Mas. Rupanya kalau ingin menjadi seorang petinju itu begitu sulit. Imbalan yang tak sepantasnya. Lebih baik jangan kita harapkan. Halo? Ya, saya sendiri. Apa? Ada masalah dengan kontraknya? Baik, saya segera datang. Yuk, saya sudah siap. Hari ini saya tidak dapat menemanimu untuk merayakan hari ulang tahun. Kau mau hadiah apa? Aduh, nggak bisa lagi. Menurut informasi dari kantor cabang, ada satu kontrak yang bermasalah. Jadi saya harus segera menyelesaikannya. Kamu selalu begitu. Oh ya, waktu itu kamu menginginkan kalung berlian. Nanti saya akan belikan. Jangan marah. Setelah urusannya selesai, saya akan segera kembali untuk menemanimu. Oke? Selamat ulang tahun. Halo? Oke, sebentar ya. Ada yang dapat membantu, Pak? Orange juice satu. Ada yang lainnya, Pak? Itu aja. Mari, terima kasih. Gimana? Sudah sembuh? Sudah agak baikan. Kamu mengajar saya ke sini, maksudnya apa? Tidak ada apa-apa. Saya tahu ada kafe bagus di sini. Namanya Kokonoko. Gimana kalau kita pergi ke sana? Mas, sebaiknya kau pergi sendiri saja. Saya nggak bermaksud apa-apa. Saya dan Rex sebentar lagi akan segera meninggalkan tempat ini. Saya nggak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Kamu kan pernah bilang masih menganggap saya teman. Saya kan senang sekali kalau kamu cuma bisa saya. Ya, anggap saja sebagai kenang-kenangan buat saya.
sekali hari ini. Saya juga sudah lama tidak bersenang-senang seperti ini. Hari ini adalah ulang tahun saya yang paling berbahagia dalam hidup saya. Hari ini adalah hari ulang tahunmu? Iya. Kenapa nggak bilang sama saya? Kalau begini kan saya nggak ada persiapan apa-apa. Kamu teman saya jalan-jalan seperti sekarang ini juga sudah merupakan hadiah di sini ya buat saya. Tunggu. Maaf, hanya ini yang bisa saya berikan. Terima kasih. Halo? Apa? Ibu, saya di sini. Ibu bagaimana? Ibu jangan bicara begitu, Bu. Kamu itu keluarga. Sudah, Bu. Ibu jangan terlalu banyak berpikir. Selama kamu masih bersama pria itu, hati ibu akan senang, Pak. Dengar ibu, jangan pria itu. Semua laki-laki yang mencintai ibu. Jaga dirimu baik-baik. Dirimu baik-baik. Ibu. 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 Apa kamu sakit? Tidak, Pak. Ayo berdiri. Begini saja, kamu saya izinkan pulang lebih awal ya, dan langsung ke dokter agar besok pagi kamu bisa bekerja lebih baik. Ayo. Terima kasih, Pak. Yo, hati-hati ya. Kita cepat-cepat menikah saja. Tapi ibuku, beliau... Jangan khawatir. Aku akan coba membujuk ibumu agar mau menikahkan kita. Jangan khawatir. Setelah menikah nanti, saya pasti akan merawat Jen dan Tante dengan sebaik-baiknya. Kau akan berbuat baik padaku? Apa arti kebaikanmu itu?
Harapanku sudah pupus gara-gara kamu. Tante, saya sangat mencintai Jen. Izinkanlah kami menikah. Untuk menutupi aib ini, terpaksa aku kabulkan permintaan kalian. Kalian harus menikah secepat mungkin. Tapi kuperingatkan kamu, Jen anakku satu-satunya. Pesta pernikahan harus semeriah mungkin. Mas kawin tidak usah terlalu banyak. Cukup 20 juta saja. Hah? 20 juta? Mas, 20 juta itu kan terlalu banyak. Bagaimana Mas Ian mencarinya? Selama 20 tahun Mama membesarkan kamu, hanya dihitung makan nasi putih saja. Apalagi emas kawin yang Mama minta itu untuk bekal hidup di hari tua Mama. Baiklah Tante, mas kawin tidak jadi masalah. Kamu harus mengerti, sanak famili kami kan sangat banyak. Mana aku harus motong sapi yang banyak, sewa gedung, baju pengantin, sewa ini, sewa itu kan belum cukup. Ma, diam kamu. Pokoknya semua persyaratan harus terpenuhi. Jangan khawatir Tante, semua persyaratan yang ditetapkan akan saya penuhi. Urusan pemakaman ibumu bagaimana? Sudah hampir selesai, terima kasih. Yang sudah meninggal tidak mungkin bisa kembali lagi. Itu sudah takdir. Tapi jangan terlalu kau sesali. Sudah kuputuskan untuk meninggalkan Ray. Benar. Sudah saya pikirkan matang-matang. Dulu ibulah yang saya khawatirkan. Tapi sekarang ibu sudah meninggal. Dan adik-adik juga sudah mulai mandiri. Sudah saatnya saya hidup sendiri. Baguslah kalau kamu bisa berpikiran seperti itu. Sudah lama saya jadi parasit. Saya tidak mau menggantungkan diri saya pada orang lain lagi. Kalau kamu perlu apa-apa, jangan segan-segan untuk hubungi saya, ya. Terima kasih. Bang Leo, cantikkah saya dengan memakai kalung ini? Cantik, cantik. Mana ada orang liburan membawa perhiasan sebanyak itu? Emang di sini ada pameran perhiasan? Emangnya kalau liburan nggak boleh berdandan? Dasar wanita. Silakan makan Pak. Terima kasih. Silakan makan Sir. Terima kasih. Tapi kuperingatkan kamu, Jen anakku satu-satunya. Pesta pernikahan harus semeriah mungkin. Mas kawin tidak usah terlalu banyak. Cukup 20 juta saja. Kamu harus mengerti, sanak famili kami kan sangat banyak. Mana aku harus motong sapi yang banyak, sewa gedung, baju pengantin, sewa ini, sewa itu kan belum cukup. Setiap mau pergi, pasti aku menunggu berjam-jam. Sewaktu pacaran dulu kamu juga sama saja harus menunggu berjam-jam. Kok nggak ada keluhan waktu itu? Ya sudah. Mari kita pergi, sebentar lagi malam. Iyalah.
Ayo, buka semua berhasil. Iya, Pak. Asal kami jangan dibunuh, Pak. Iya, Pak, iya. Kami jangan dibunuh, Pak. Jangan diambil, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Jangan dihabiskan. Jangan, Pak. Oh iya, terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih, Bung. Oh iya, mengapa tiba-tiba kamu berada dalam lemariku? Maaf, saya tadi bermaksud jahat terhadap Bapak. Maksudmu? Saya punya masalah berat, sehingga timbul niat saya untuk mengambil perhiasan Bapak. Apa masalahmu? Saya harus bertanggung jawab terhadap pacar saya. Saya tidak punya biaya untuk menikah. Oh, itu masalahnya. Kalau begitu, saya akan membantu. Sebagai ucapan terima kasih kami. Terima kasih, Pak. Saya Bagaimana? Dia tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Halo, reception. Iya, saya mau menghubungi kamar 307 tapi tidak mengangkat. Sambungannya diputuskan. Siapa yang memerintahkannya? Renaldi Halim. Terima kasih. Makan! Winnie bukan milik siapa-siapa. Jangan ganggu dia lagi. Yuk, kita pergi. John, mau kemana? Entah kemana, cari pengalaman aja. Apa perlu saya antar? Nggak perlu, terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Saya juga akan segera pulang. Kapan kita bisa ketemu lagi? Suatu saat kita pasti akan ketemu lagi.